Halo kawan Demi Masa, kembali lagi bersama Demi Masa. Pada kesempatan kali ini, Demi Masa akan membahas tentang Kerajaan Majapahit. Ada yang mengatakan bahwasanya Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Islam. Bagaimana kisahnya? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Majapahit dikenal sebagai kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Nusantara pada zamannya. Tetapi rupanya ditemukan pula jejak kehadiran Islam dari masa kerajaan ini. Kerajaan Majapahit sendiri merupakan kerajaan yang berdiri pada akhir abad ke-13, yang mengalami masa kejayaan pada abad ke-14. Diyakini kerajaan ini menguasai sebagian besar wilayah Sumatera, Kalimantan, Semenanjung Malaya, dan wilayah-wilayah kepulauan di timur Jawa. Raja pertama dan pendiri Majapahit adalah Raden Wijaya. Dia bergelar Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardana. Dinobatkan menjadi raja pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka, atau berdepatan dengan tanggal 10 November 1293. Masa pemerintahannya berlangsung selama 16 tahun, yakni pada tahun 1293 Masehi hingga 1309 Masehi. Soal jejak kehadiran Islam di masa kerajaan ini ditunjukkan melalui bukti-bukti sejarah yang mengindikasikan bahwa sudah ada elit masyarakat atau bangsawan Majapahit yang memeluk agama Islam pada awal abad ke-14. Bukti paling tua yang menunjukkan adanya orang Jawa yang memeluk agama Islam adalah batu nisan di pemakaman Trowulan dan Tralaya di desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Tak lain, pemakaman tersebut letaknya di ibu kota Kerajaan Majapahit. Terdapat batu nisan tua milik seorang muslim di pemakaman Trowulan. Pada nisannya tertulis tahun 1290 Saka atau 1368 Masehi. Bukan hanya itu, ternyata banyak batu nisan milik muslim yang lainnya di sana. Batu-batu nisan itulah yang menjadi bukti yang sangat penting dan luar biasa bagi kehadiran Islam di masa Majapahit. Batu nisan itu dapat menjadi bukti bahwa bangsawan Jawa mengakomodasi masyarakat yang memeluk agama Islam pada masa tersebut, meski Majapahit menganut agama Hindu-Buddha. Negara Kertagama karya seorang Buddhis bernama Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi yang memuji Raja Hayam Wuruk, penguasa Majapahit kala kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya, memang tidak menunjukkan keberadaan Islam di tanah Jawa, melainkan dalam pembukaan kakawin atau syair Nagara Kertagama dituliskan bahwa Raja Hayam Wuruk digambarkan sejajar dengan Siwa dan Buddha. Dia juga digambarkan sebagai bentuk kebenaran tertinggi dari agama atau filsafat apapun. Meskipun demikian, bukti-bukti yang ada menunjukkan anggota keluarga kerajaan sudah ada yang menjadi Islam. Tak heran jika ada yang percaya kerajaan Majapahit adalah kerajaan Islam. Tetapi dengan adanya rakyat maupun keluarga kerajaan yang menganut Islam sekalipun, bukan berarti kerajaan ini merupakan kerajaan Islam. Saat Hayam Wuruk berkuasalah, kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Dia adalah cucu Raden Wijaya yang memerintah pada tahun 1350 Masehi hingga 1389 Masehi. Saat memimpin, ia didampingi oleh Patih Gajah Mada. Masa kejayaan kerajaan Majapahit disebut tak terlepas dari peran Gajah Mada. Gajah Mada diangkat sebagai Patih Amangkubumi pada tahun 1336 Masehi atau sewaktu Tribhuwana Tunggadewi Ibunda Hayam Wuruk berkuasa. Saat penobatannya, Gajah Mada bersumpah untuk menyatukan Nusantara di bawah Panji Majapahit. Sumpah itu dinamakan Amukti Palapa atau dikenal dengan Sumpah Palapa. Begitu terkenalnya sampai saat ini pun Sumpah Palapa masih terus diperbincangkan seperti halnya Gajah Mada. Permaisuri Hayam Wuruk adalah putri dari Wijaya Rajasa atau Brewengker yang bernama Sri Sudewi dengan gelar Paduka Sori. Dari permaisurinya, Hayam Wuruk mempunyai putri bernama Kusuma Wardani yang kemudian menikah dengan Wikramawardhana atau Raja kelima Majapahit.
Setelah Gajah Mada mundur dari jabatannya dan wafat pada tahun 1364 Masehi, Hayam Wuruk mengangkat Gajah Enggun sebagai patih. Hayam Wuruk kemudian wafat pada tahun 1389 Masehi di usianya yang ke-55 tahun dan dimakamkan di Tanjung. Setelah Gajah Mada dan Hayam Wuruk tiada, kerajaan Majapahit terus mengalami kemunduran. Sebuah hasil kajian yang menyimpulkan kerajaan Majapahit merupakan kesultanan Islam dipertanyakan oleh arkeolog senior dan ahli naskah kuno. Karena itu dianggap tidak berdasarkan bukti-bukti yang kuat. Mereka kemudian mengusulkan agar kajian itu dibahas bersama para ahli di bidangnya sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya. Hasil kajian sebenarnya sudah dibukukan dengan judul Majapahit Kerajaan Islam Fakta Mengejutkan pada tahun 2010 lalu, namun belakangan kembali menjadi sorotan di media sosial setelah seseorang mengutip keterangan dari buku tersebut. Secara garis besar, kutipan itu menyebutkan bahwa Majapahit merupakan kesultanan Islam dan mahapati kerajaan itu, Gajah Mada, memiliki nama asli Gajah Mada dan beragama Islam. Namun, arkeolog senior Mundarjito yang pernah melakukan penelitian di situs peninggalan Kerajaan Majapahit di Trowulan, Jawa Timur, mengatakan klaim itu tidak memiliki bukti-bukti ilmiah yang kuat. Namun, arkeolog senior Mundarjito yang pernah melakukan penelitian di situs peninggalan Kerajaan Majapahit di Trowulan mengatakan klaim itu tidak memiliki bukti-bukti ilmiah yang kuat. Demikianlah kisah tentang Majapahit yang dikatakan bahwasanya Majapahit adalah kerajaan Islam. Bagaimana menurut Kamera Demi Masa? Jika Kamera Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.